Ya, kita lihat ya, rupiahnya menguat, IHSG-nya terkoreksi, tapi ada beberapa sektor justru perform karena ada yang listing juga hari ini ya. Kita coba review, kita mulai dari IHSG dulu kali ya, Syafinas ya. Ya, jadi seperti yang tadi juga sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa IHSG hari ini ditutup di zona merah mengalami pelemahan 0,74%, di mana nilai perdagangan ini tercatat turun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hari ini hanya 11 triliun, di mana kemarin di perdagangan hari Senin ini mencapai 13 triliun dan Ya. pada hari ini melibatkan lebih dari 34 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 1000 kali, 1397 kali. Tapi kalau misalkan kita melihat apa yang menjadi penggerak dari IHSG hari ini dan apa yang menjadi perhatian dari IHSG investor hari ini, tentunya masih terkait tentang rilis PDB yang baru saja dikeluarkan oleh RI Ya. kemarin tepatnya ya, di mana BPS ini merilis bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 3 kita juga mengalami peningkatan di 5,72%, lalu juga secara kuartal to kuartal mengalami peningkatan di 1,81%, dan beberapa indikator penyebabnya itu adalah neraca perdagangan kita yang surplus, di mana surplusnya ini juga angkanya cukup tinggi di 14,92 miliar US dollar selama Juli sampai dengan September 2022. Hal ini ditopang karena adanya lonjakan dari harga batu bara, Ya. lalu crude palm oil, lalu besi dan baja yang juga dipengaruhi oleh kenaikan harga secara global. Dan kenaikan PDB ini juga dipengaruhi karena pembukaan ataupun pembatasan wilayah yang dilakukan di Indonesia ini sudah mulai semakin longgar, Yes. sehingga menyebabkan tingginya mobilitas masyarakat, ramainya kunjungan wisatawan, sehingga menimbulkan ataupun menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara tumbuh hingga 10.746,2%. Dan yang menjadi perhatian investor juga yang tadi kita sampaikan adalah BI baru saja merilis IKK, indeks keyakinan konsumen kita di Oktober 2022 yang berada di angka 120,3. Ini lebih tinggi dibandingkan di bulan September. Di bulan September yang berada di 117,2. Kan kalau kita tahu ya, IKK berada di atas 100 artinya memang masyarakat sebenarnya masih Expensive, memiliki yes. keyakinan terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, lalu daya belinya juga masih tinggi gitu. Gimana menurut Mairia? Oke, ini menarik sekali ya untuk diperhatikan ya, karena kalau kita tahu bahwa banyak sekali beberapa pemberitaan yang cukup mengkhawatirkan terkait mengenai resesi, kemudian juga daya tahan ekonomi Indonesia, ternyata rapot di 5,72%, khususnya di third quarter di 2022 ini mampu mungkin bisa sedikit mereda kekhawatiran para investor atau masyarakat secara luas begitu ya akan kondisi gelap di 2023, karena ternyata dengan berbagai macam jaring pengaman yang dilakukan oleh para pemerintah, kemudian juga berbagai macam subsidi, bantuan dan lain-lain ini juga mampu ternyata menggerakkan banyak sektor ekonomi sehingga kita bisa masih tumbuh, masih on track ya. Jadi rapotnya sih sebenarnya kalau dilihat quarter 1 5,01, 2 5,44, kemudian 5,72 ini sih inline banget sih sampai dengan nanti di last quarter 2022 ini ya. Tetapi Maria, memang ada berdasarkan riset saya begitu ya, ada beberapa pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa sebenarnya pertumbuhan di kuartal 3 2022 ini merupakan hal yang wajar. Karena kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 tahun 2021, di mana pada saat itu terjadi serangan Delta, maka ekonomi kita turun drastis, bisa ada kemungkinan di kuartal keempat nih perekonomian kita bisa melambat. Karena kuartal ketiga ini merupakan hal yang wajar terjadi peningkatan jika compare dengan 2021. Begitu. Jadi memang beberapa pakar ekonomi menyatakan bahwa pemerintah diharapkan nih jangan bersenang hati dulu nih dengan peningkatan dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 2022 ini. Jangan sampai nanti kita kesenangan kendor di kuartal 4. Harusnya sih di kuartal 4 ada banyak aspek yang bisa mensupport ya, misalnya seperti akhir tahun, kemudian spending akan lebih tinggi juga begitu ya di akhir tahun karena banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian juga kegiatan liburan yang mampu menggerakkan berbagai macam sendi ekonomi. Kalau Belum kita lihat, lagi pembagian dividen juga kan? benar kalau dari emitennya, dan kita lihat juga di tadi juga Syafina sempat bilang begitu, ada mobilitas masyarakat yang sudah sangat terasa yang mampu menggerakkan perekonomian, dan sekarang kan kita juga lihat nih banyak sekali event-event yang diselenggarakan di Indonesia ya. Kalau Konser kita terus setiap minggu nih sekarang. benar, apalagi di Bali juga sekarang lagi fokus sekali di sana ya selama 2 minggu ke depan, dan itu juga sebagai salah satu penyumbang income devisa juga bagi negara kita yang cukup besar dan cukup bisa bikin stabil rupiah, makanya rupiahnya tadi agak lumayan menguat gitu ya, Kalau compare to berbicara dolar ya. rupiah ini, memang rilis data ekonomi ini yang salah satu menjadi penggerak atau yang membuat kuat mata uang tanah air.
hingga pada awal pembukaan perdagangan hari ini rupiah itu telah menguat 0,29% hingga akhirnya hari ini ditutup di 15.695 dan hari ini sempat berarti range-nya dari 15.660 sampai dengan 15.695. Memang kembali lagi ya Maria, seperti yang sebelum-sebelumnya juga saya sampaikan bahwa memang belum bisa melewati atau turun di bawah 15.500. Tapi paling tidak kan kita sedang berusaha nih menjauhi, jangan sampai kita mendekati level 16.000, di mana 16.000 nih banyak yang bilang wah pintu neraka terbuka, katanya seperti itu Maria. Dan menariknya lagi hari ini adalah rupiah ini menguat di tengah dolar Amerika Serikat juga yang sedang dalam kondisi menguat. Gitu. Oke, ini cukup menarik sebenarnya untuk kita lihat karena ternyata beberapa hal bisa menguatkan beberapa aspek. Walaupun misalnya kalau kita fokus dengan apa yang terjadi di luar negeri, kalau dilihat dari stance-nya kan masih tetap sama ya. Mereka masih dengan high interest rate, kemudian juga data-data inflasi tinggi juga masih cukup terjadi di beberapa tempat nih. Apa yang akan menjadi fokus paling utama nih kalau kita lihat ke global sentiment? Ya, yang pasti masih Wall Street yang menguat pada perdagangan hari Senin. Ini menjadi angin segar bagi IHSG karena hari ini adalah Wall Street yang menguat di perdagangan Senin karena investor nih merespon pemilu paruh musim dan jelang rilis data inflasi Amerika Serikat. Pemilihan paruh waktu di Selasa ini akan menentukan partai mana nih yang akan mengendalikan Kongres dan juga mempengaruhi arah pengeluaran di masa depan. Selain itu, nggak cuma karena adanya pemilu paruh waktu itu juga, investor juga mencermati dan mengantisipasi laporan indeks harga konsumen di hari Kamis dari Amerika Serikat yang akan memberikan sinyal lebih lanjut tentang seberapa jauh kira-kira The Fed akan mengetatkan kembali kebijakan moneternya. Kalau memang angkanya tidak terlalu bagus, maka suku bunga bisa naik lagi untuk upaya menekan inflasi. Tetapi jika ada apresiasi di angka-angka tersebut, maka walaupun belum tentu ya bisa kita bilang The Fed akan mengendorkan kebijakan moneternya seperti itu, Maria. Karena kalau patokannya The Fed kan gimana perekonomian bisa berjalan sebagaimana mestinya, pengangguran terserap dengan baik, artinya pengangguran sudah jadi employee gitu ya, penganggurannya turun, kemudian daya beli masyarakat juga oke, inflasinya terkendali, gas terus sih biasanya, dia akan tetap pada stance itu. Nah, tapi penganggurannya naik nih Maria, data terakhir kan penganggurannya jadi 3,7 dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3,5, 3,4 gitu. Tipis lah ya. Tipis ya, tetap artinya walaupun tipis tapi kan ada peningkatan ya. Dan selain itu juga investor juga masih menantikan rilis data ekonomi dari negeri Paman Sam, di mana data inflasi per Oktober ini akan dijadwalkan diumumkan di Kamis hari ini. Di Kamis ini di waktu Indonesia bagian malam, dan konsensus ini melihat ataupun memproyeksikan bahwa angka inflasi akan melandai dari 8,2% secara tahunan, kemungkinan akan berada di angka 8%. Sementara angka inflasi inti juga diprediksikan akan lebih rendah dari 6,6 menjadi 6,5. Gimana kira-kira menurut Maria nih? Kata The Fed tuh, lihat kan, see that gitu ya, bahwa poin shotnya kena gitu, bahwa inflasi yang harus diturunkan. Dan menariknya sebenarnya kalau kita perhatikan memang sering banget yang namanya rapot gitu ya soal keuangan tuh di hari Kamis. Makanya kalau kita lihat transaksi di Amerika Serikat tuh lebih gendut atau lebih gemuk tuh di Senin sampai dengan Rabu. Kemudian mereka out pelan-pelan karena Kamis selalu ada hal-hal yang dikeluarkan, rilis, dan membuat hari Jumatnya jadi horor deh gitu ya. Jadi mereka makanya lebih banyak antisipasi ke sana gitu ya. Apalagi sekarang sektor-sektor di sana juga lagi cukup tough nih kondisinya saat ini ya, Chef. Kalau di dalam negeri ini seperti apa? Nah, ini juga menarik Maria, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sektor konstruksi ini menjadi salah satu sektor yang juga menyumbang PDB. Sumbangannya cukup besar, 9,45% pada peningkatan PDB kuartal 3 2022, dan sektor konstruksi ini diprediksi beberapa pengamat ekonomi juga akan menjadi sektor yang cukup kuat dan bisa jadi menjadi penopang lagi di PDB kuartal 4 2022. Nah, sekarang kita akan lihat nih bagaimana kondisi dari emiten-emiten yang berada di sektor konstruksi, kita lihat ya. Nah, tetapi walaupun demikian ya, konstruksi menyumbang PDB di hari ini, emiten-emiten besar ini justru terkoreksi, bahkan terkoreksinya cukup dalam. Di Adikarya nih di 0,89%, Waskita 0,84%,
Wijaya Karya 0,53%, pembangunan perumahan PUPP di 0,55%. Jadi ya memang tetap harus dilihat dulu sih seperti apa kondisi emiten-emiten ini. Itu kan semua masih hanya prediksi ya, Benar, konstruksi benar, akan benar. membantu di kuartal 4 tadi. Karena konstruksi, termasuk satu sektor yang juga support infrastruktur kan. Untuk pemerataan perekonomian kan memang harus infrastrukturnya yang dibenerin dulu gitu Betul. ya, supaya ada konektivitas yang terjadi. Tapi kalau PR untuk emiten konstruksi sih mungkin memang karena banyak sekali yang harus diperbaiki dari level tingkat hutang, Iya. kemudian, saat ini kalau dilihat dari sisi PR-nya juga masih agak cukup, tinggi, jadi tidak begitu cukup affordable gitu ya di harga sekarang untuk coba tune in masuk mungkin ya, Nah investor masih itu cukup mengira-ngira dulu. yang